Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmi Mufidah Wayuningrum, NIM 21101010093, kelas Ekonomi Syariah C. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Tafsir dan Tawil dalam Memahami Al-Quran. Pembahasan kali ini akan membahas 5 hal. Yang pertama, dilematika epistemologi antara tafsir dan takwil. Yang kedua, terminologi tafsir dan takwil. Yang ketiga, korelasi antara tafsir dan takwil. Yang keempat, urgensasi tafsir dan takwil dalam memahami Al-Quran. Yang kelima, ijtihad dan tafsir. Yang pertama, dilematika epistemologi antara tafsir dan takwil. Adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai definisi epistemologi antara tafsir dan takwil. Yang pertama, di bidang tafsir. Menurut Mana Al-Qata, kata fasara menerangkan, membuka, dan menjelaskan. Menurut Az-Zakari, mengatakan tafsirah, yang artinya stetoskop, yaitu alat yang dipakai oleh dokter untuk meninjau para pasien. Fungsinya adalah membuka dan memaparkan. Yang ketiga, asyuyuti, yang artinya safar. Ya, seperti dalam pernyataan as-safaru as-subuh yang bermakna fajar telah bercahaya terang. Sehingga secara bahasa tafsir berarti penerangan dan keterangan. Di bidang tawil, yaitu kata tawil berasal dari kata awal yang berarti al-marja, yang berarti tempat perkembali. Awala ya wawilu takwilan. Terminologi tafsir dan tawil. Tafsir. Abu Hayyan menuturkan bahwa tafsir adalah ilmu yang membicarakan susunan cara penyebutan kata-kata Al-Quran. Maknanya, hukum-hukum yang terselip di dalamnya, baik perkata maupun rangkaian, kata dari kata, seperti pengetahuan tentang nasakh dan nuzul dan lain-lainnya. Takwil. Takwil adalah yang dikehendaki dari suatu kalimat. Bila kalimat itu berbentuk kalimat berita, maka takwilnya adalah objek yang diberikan. Dan bila kalimat itu berbentuk tuntunan, maka tawilnya adalah objek yang dituntun. Namun, hal ini menurut Al-Maj'im Tamiyah adalah bahasa Al-Quran, sehingga kata tawil yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim bisa dikembalikan untuk makna ini. Korelasi antara tafsir dan tawil. Tafsir dan tawil Al-Quran sama-sama memiliki objek analisis tunggal, yaitu Al-Quran sebagai kitab mukjizat dan kitab hidayah. Tafsir merupakan definisi yang bersumber dari apa yang dimaksud oleh Allah tidak akan digapai secara pasti kecuali dari Rasulullah dan dari para sahabat yang mengalami dan menyaksikan turunnya Al-Quran, hidup bersama Rasulullah, dan menjadikan pelajaran dalam segala persediaan kehidupan. Sedangkan tawil merupakan kerja tarjih yang berdasar pada ijtihad. Tarjih akan sulit dilakukan dan mungkin mustahil tanpa adanya pencarian kosakata Arab, keterkaitan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, qas dan am, mujmal dan muqayyad, dan lain-lain. Dalam bagian ini, tawil merupakan perluasan dari ilmu tafsir. Tafsir mempunyai fungsi menyiapkan perangkat-perangkat takwil. Secara ringkas, perbedaan antara keduanya bahwasanya tafsir itu umum, mencakup dari yang nakli maupun yang akli, sedangkan tawil khusus pada yang bersifat akli, karena tawil di situ lebih ditekankan pada ijtihad dan pemikiran. Jadi semua takwil adalah tafsir, namun tidak semua tafsir merupakan takwil. Urgensi antara tafsir dan takwil dalam memahami Al-Quran. Penafsiran Al-Quran yang muncul sesuai dengan jalur tafsir bisa membantu umat manusia untuk memahami rahasia-rahasia Allah dan alam semesta, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Sebagaimana penafsiran Al-Quran bisa membebaskan umat manusia dari belenggu perbudakan, baik oleh jiwa maupun oleh harta, dan bisa membimbingnya untuk bisa menyembah Allah yang maha bijaksana. Dengan penafsiran, seseorang bisa berhubungan dengan sesamanya sekaligus dengan penciptanya. Ijtihad dan tafsir. Pengertian ijtihad bisa kita peroleh dari ideologi Muhammad Abu Zahra yang mengutarakan bahwa ijtihad secara
epistemologis ialah pencurahan segenap kebolehan yang disimultan dan cocok untuk sampai kepada suatu tujuan atau perbuatan. Akan halnya ijtihad, para ulama juga menerapkan sejumlah syarat untuk mengerti dan mengartikan Al-Quran. Sejumlah syarat tersebut antara lain seorang musafir harus mempunyai dan menduduki ilmu dialek, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu etimologi, ilmu ma'ani, ilmu hayan, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu kiroat, ilmu usuluddin, ilmu usul fikih, asbabu an-nuzul, nasik mansukh, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu mahba, dan lain-lain. Akan halnya persyaratan mujtahid, syarat-syarat musafir juga bisa disederhanakan jadi 4 persyaratan antara lain. Yang pertama menguasai bahasa Arab, yang kedua menguasai asbabun an-nuzul, yang ketiga menaklukkan keilmuan hadis, yang keempat menguasai bidang-bidang yang berkaitan dengan yang ditafsirkan. Melihat syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid dan musafir, antara ijtihad dan tafsir memiliki hubungan erat dan memiliki faktor persamaan. Secara disiplin dan objek, ijtihad berorientasi untuk cara memperoleh hukum berlandasan Al-Quran dan hadis, sedangkan tafsir merupakan wahana untuk mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Quran. Kesimpulan dari makalah ini, dari keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa tafsir dan tawil sama-sama menerangkan dan memaknai makna ayat Al-Quran, serta menjadi sarana untuk dilakukan agar mempelajari Al-Quran. Secara garis besar, definisi dari ketiganya yaitu yang pertama tafsir, menerangkan makna ayat yang terkadang panjang lebar lengkap dengan penjelasan hukum dan hikmah yang diambil dari ayat tersebut, disertai dengan kesimpulan kandungan makna ayatnya. Yang kedua, tawil, menerangkan dengan mengalihkan lafal ayat Al-Quran dari arti yang lahir dan rajah pada arti lain yang samar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.